tubuhnya sehat, hatinya sehat, ceria. Karena hari ini kita kembali akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, tahu kan? Oke, sebelumnya kakak di sini ditemani oleh Kakak Anggi, juga Abang Jeffrey. Jadi semangat ya, semuanya bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Oke. Pujian ini semuanya semangat ya, dan kita ikuti gerakan Kakak Anggi. Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu ke arah sini, tidak berubah. Ke sini, tidak berubah. Siap ya? Nah terakhirnya muter. Tak berubah selama-lamanya. Oke? Oke, kita mulai angkat pujian ini. Adalah Tuhan yang sama kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga kami boleh menikmati ibadah hari ini dengan baik. Persiapkan kami Tuhan, hati kami dan pikiran kami untuk fokus kepada-Mu saja. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa, amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan-jalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarilah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatiku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman. Dengarkan baik-baik ya. Mulai minggu depan, tanggal 18 Juli dan 25 Juli, kita akan adakan absen melalui Google Meet atau Gmeet. Untuk adik-adik Horong 1, yaitu dari kelas Esther, Daniel, kelas 1 dan kelas 2 akan diadakan jam 10 pagi. Dan untuk adik-adik Horong 2, yaitu kelas 3,
4 dan 5 diadakan jam 11 pagi. Dan untuk adik-adik Horong 3, kelas 6 akan diadakan jam 1 siang. Untuk adik-adik kelas 7 akan diadakan jam 4 sore. Dicatat jamnya ya baik-baik ya adik-adik. Untuk kelasnya, adik-adik mengikuti kelas lama ya. Dan diharapkan adik-adik semua sudah mengikuti ibadah online ya. Untuk link pertemuan Jimit akan disampaikan guru sekolah minggunya melalui grup kelas ya adik-adik. Sekian pengumuman kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak mau ingetin ya, banyak sekali hal yang akan menggoda kita untuk kita jauh-jauh nih dari firman Tuhan. Kadang kalian pasti merasa, kayaknya lebih enak main dulu. Aduh kayaknya enak itu kue yang dimasak si mama. Tapi kakak mau ingetin, kita bisa loh menolak dalam nama Yesus. Kita mau teguhkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat pujian, saat iblis menggodaku, aku tolak dia. Dalam nama Yesus. Bisa ya? Kita akan angkat satu pujian, oke? Saat kalian dengar lirik aku berani tampil beda, nah kalian boleh ekspresikan gerakan apapun, oke? Contohnya gimana Kak Anggi? Nah, gimana lagi Kak Anggi? Oke, bisa ya? Pokoknya terserah kalian. Siap? Oke.
adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 14. Nah, adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita, siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang makasih, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami untuk sepanjang hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Kepada Tuhan kami berserah kehidupan kami. Walaupun kami mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati adik-adik dan keluarganya, dan memberkati kami juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan boleh dapat kami melaksanakannya, dan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Ayo kita baca bersama-sama ya. Buka Alkitabnya dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan berkata itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena mereka pikirnya, baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tetap tentang doa Bapa kami ya adik-adik. Masih hafal kan doa Bapa kami? Nah sebelum itu kita berdoa Bapa kami bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, di dalam doa Bapa kami itu ada berapa permintaan adik-adik? Ada 7 ya? Iya pintar, ada 7. Ayo kita hitung bersama-sama adik-adik. Kita sambil belajar ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 permintaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permintaan ke-7 atau permintaan terakhir. Tapi sebelumnya, adik-adik masih tahu kan tentang permintaan ke-6? Yaitu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, kita baca bersama-sama ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya adik-adik? Nah, kita meminta supaya Tuhan melepaskan kita dari pencobaan.
yang akan mengakibatkan kita berbuat dosa. Adik-adik tahu nggak? Dosa itu adalah perbuatan yang sangat jahat, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak diterima oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permintaan ketujuh, yaitu lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik tahu apa itu arti kejahatan? Nah, arti kejahatan adalah perilaku atau perbuatan. Apa adik-adik? Perilaku atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan atau tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik, kalau setiap perbuatan kejahatan itu. Nah, adik-adik tahu nggak contohnya? Adik-adik pernah nggak diajak temannya untuk mencubit teman yang sebelah? Istilahnya jailah. Nah, itu termasuk perbuatan jahat adik-adik. Atau adik-adik menyindir temannya, ih kamu jelek, ih kamu hitam. Jangan ya adik-adik, itu namanya perbuatan jahat atau perilaku jahat. Bukan orangnya yang jahat, tetapi perilakunya. Nah, perbuatan kejahatan itu tidak disukai oleh Tuhan, karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang jahat. Nah, bagaimana adik-adik caranya kita menghindar dari orang yang berbuat jahat kepada kita? Tapi adik-adik, kita tidak boleh menghindar. Kita harus yakin, karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Allah yang Maha Kuasa. Yaitu siapa adik-adik? Yesus Kristus. Dia yang merelakan hidupnya untuk keselamatan manusia. Dia selalu melindungi kita. Kita berdoa sama teman kita yang mengejek kita, agar dia menjadi anak yang baik dan menjadi sayang sama kita. Nah, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan ya adik-adik, tetapi kita harus mendoakannya agar dia menjadi anak yang baik, anak yang kasih kepada adik-adik dan mau berteman dengan adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita di setiap kehidupan kita harus berserah pada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan agar kita dijauhkan dari segala kejahatan dengan cara berdoa. Kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan adik-adik, karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu ya adik-adik, yakinlah Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, melindungi adik-adik. Walaupun di masa Covid ini, adik-adik harus yakin Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik dan melindungi adik-adik, menjauhkan adik-adik dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak takut Tuhan, untuk setiap kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kami, menyelamatkan kami dan menyertai kami. Ubah kami, pakailah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan teman-teman kami atau adik-adik kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan berikan semangat untuk boleh dapat sembuh dari segala penyakitnya. Berkati juga Tuhan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami semua. Berkati kami juga Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pelayan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, perkenankanlah kami untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah anak-anak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik boleh dikirim ke rekening atau kalian boleh titipkan kepada simpulnya masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian sambil kita mengumpulkan persembahan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, bisa kan? Bisa. Yo, kita angkat satu pujian ini.
kita mau membawa persembahan kita ini ke dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kami boleh memberikan berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau boleh menerimanya dengan senang hati untuk bisa dipergunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.